Kawan BRIN untuk memberikan pemahaman mengenai aktivitas riset di International Islamic University Malaysia, serta melihat potensi kolaborasi ke depannya khususnya di bidang sensor dan akuator. Pusat Riset Elektronika menyelenggarakan workshop yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Visiting Researcher. Berikut penjelasannya. Jadi kegiatan workshop yang telah kita adakan merupakan rangkaian dari program untuk visiting researcher BRIN. Jadi kita mengundang Prof. Anis dari Malaysia untuk memberikan sharing knowledge atau memberikan pengetahuan tentang yang mereka kerjakan di sana, aktivitas riset yang dapat nantinya kita kolaborasikan bersama, khususnya di bidang sensor maupun aktuator. Seperti yang kita telah lihat di workshop tersebut, Prof. Anis telah menyampaikan beberapa riset, antara lain mengenai denggi sensor, kemudian ada fleksibel sensor, maupun portable device untuk sensor. Jadi manfaat dari acara ini kita harapkan yang pertama adalah kita mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang kita juga kerjakan. Kedua yaitu kita harapkan kita mendapatkan suatu kerjasama riset atau yang dapat dituangkan nantinya ke dalam perjanjian kerjasama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan mengharapkan suatu adanya proposal riset bersama yang akan dikerjakan oleh kelompok riset kita yang ada di BRIN dengan laboratori dari Prof. Anis di Malaysia. Dan harapan yang terakhir nantinya dari kegiatan riset yang kita adakan bersama akan menghasilkan suatu output bersama, baik publikasi di jurnal bereputasi tinggi maupun paten. Saya di sini di BRIN untuk memberikan workshop tentang sensor, tentang microfluidics dan energy harvesting. So pagi ini saya telah menerangkan tentang sensor denggi, sensor denggi, sensor glukosa dan juga sensor COVID. Selepas itu saya menerangkan juga tentang microfluidic device yang boleh membantu untuk deteksi COVID. Akhir sekali saya telah menerangkan tentang energy harvester yang diperbuat daripada layer zinc oxide. Harapan saya adalah supaya kami dapat berkolaborasi dengan baik di penyelidikan BRIN. Saya sudah ada banyak interaksi dengan penyelidik BRIN dan mereka berminat dengan UV sensor. Harapan kami supaya kami dapat merealisasi device ini bersama. Dukung pengembangan riset dan industri yang berfokus pada bahan tambang ramah lingkungan, Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Delta Mineral Indonesia untuk melakukan kolaborasi riset. Berikut penjelasan lengkapnya. Kerjasama dengan PT Delta Mineral Indonesia dalam rangka implementasi hasil-hasil riset kami terkait dengan granitoid ya. Granitoid itu adalah batuan benua yang banyak mengandung mineral kuarsa. Batuan granitoid ini kemudian mengalami pelapukan menjadi endapan pasir silika. Nah, endapan pasir silika ini kemudian kita manfaatkan melalui kerjasama dengan PT DMI. Tujuannya ingin mengkarakterisasi, mengetahui mineral-mineral ikutan yang terkandung di dalamnya, sekaligus memurnikan mineral silika supaya layak bisa diproduksi oleh industri yang ada di dalam negeri maupun ekspor. Ya, harapan kami ya terkait dengan kerjasama ini tentunya supaya hasil penelitian kita benar-benar bisa dimanfaatkan oleh industri. Jadi supaya hasil penelitian kita tidak cukup dipublikasi, tapi juga memberikan benefit terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Harapan saya kerjasama ini bisa menghasilkan satu metode atau paten yang bisa kita implementasikan dalam industri pengolahan mineral, dan kita harapkan itu bisa diimplementasikan secara nyata di dalam dunia industri mineral. Kerjasama ini sebenarnya ada dua poin besar yang ingin kita capai, yaitu satu, ingin membuktikan bahwa hasil riset kita
itu benar-benar hasil riset yang bisa termanfaatkan oleh pihak industri. Karena output dari kerjasama ini adalah paten atau teknologi yang terimplementasikan yang bisa langsung dipakai oleh mitra gitu. Jadi bukan semata-mata karya tulis ilmiah. Mengantisipasi terjadinya kedaruratan nuklir akibat adanya bencana alam seperti gempa, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran BRIN menyelenggarakan simulasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat nuklir radiologik di reaktor Triga 2000 kawasan nuklir Bandung. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Latihan kedaruratan pada hari ini di kawasan nuklir Bandung telah alhamdulillah selesai dilaksanakan. Ini bertujuan untuk menyiapkan teman-teman dalam hal pekerjaan sebagai pelaksana di kawasan nuklir Bandung. Dalam hal ini baik keselamatan, keamanan maupun safeguard bisa terlaksana dengan baik, menyikapi, memprediksi dan juga melakukan sesuatu segala hal dalam hal terjadi suatu kondisi yang darurat seperti yang hari ini diskenariokan, terjadi suatu gempa bumi yang berdampak korban jiwa dan juga korban luka-luka, dan juga masih berakselerasi terjadi suatu kondisi kedaruratan nuklir di mana terjadi kontaminasi di lingkungan. Semua lapisan baik itu pelaksana di lapangan maupun pelaksana di dalam instalasi melaksanakan segala hal yang diperlukan untuk pengukuran, kemudian pengecekan sampai kondisi kedaruratan berakhir. Kami dari Bapeten hadir diundang oleh DWFK BRIN selaku observer, dan kegiatan latihan tanggap darurat nuklir ini merupakan pelaksanaan dari amanah peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2012, di mana setiap pemanfaatan tenaga nuklir khususnya di instalasi bahan nuklir itu diharuskan untuk melaksanakan latihan tanggap darurat nuklir minimal 1 kali dalam 1 tahun. Di dalam pelaksanaan ini kami selaku observer melihat bahwa seluruh pelaksanaan berjalan dengan baik, koordinasi berjalan dengan baik, dan dari pelaksanaan kita juga bisa melihat sejauh mana kemampuan dari fasilitas dalam melakukan tanggap darurat nuklir. Kawan BRIN, demikianlah berita kawasan kali ini. Saya Kristanti Permata VDRC mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.